warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan lanjutan dari mata kuliah komputer dan masyarakat. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang keamanan komputer, yang salah satu menjadi bagian dari hubungan antara komputer dan masyarakat. Nah, di minggu ini kita akan membahas tentang hacker. Jadi apa sih hacker itu? Jadi dulu hacker itu mereka merupakan sekelompok ahli komputer yang bereksperimen terhadap teknologi dan peralatan baru. Nah, jadi waktu itu hacker itu diciptakan bermula ketika adanya teknologi ataupun peralatan baru. Nah, mereka itu para ahli komputer yang bereksperimen, yang mencoba teknologi serta peralatan-peralatan baru yang sudah ditemukan atau sudah dibuat. Nah, namun saat ini fungsi hacker itu sudah banyak ya. Jadi yang pertama, mereka bisa menerobos sistem komputer tanpa otorisasi. Jadi para hacker itu punya ilmu untuk menerobos sistem komputer tanpa otorisasi. Nah, siapa aja sih para hacker itu? Nah, di dalam teori ini ada 3 pelaku ataupun orang-orang yang termasuk ke dalam hacker. Pertama, mahasiswa karena mereka sudah dapat ilmu di dalam perkuliahan mereka, dan bagaimana mereka mencoba menerapkan ilmu yang sudah mereka dapatkan di perkuliahan untuk melakukan sebuah hacking terhadap teknologi. Kemudian ada programmer terampil yang memang kerjaannya untuk melihat ataupun mengetes teknologi-teknologi yang ada. Kemudian juga ada agen pemerintah yang berfungsi untuk melihat ataupun mengecek program atau teknologi-teknologi yang ada. Nah, apa aja yang dihack oleh para hacker tersebut? Yang pertama biasanya adalah sistem pemerintahan. Jadi mereka ingin melihat bagaimana atau menerobos atau mengecek keamanan dari suatu sistem pemerintahan sehingga dilakukanlah hacking terhadap sistem-sistem yang ada di pemerintahan. Kemudian jaring perbankan yang ini juga rentan dilakukan hacking oleh para hacker ya. Nah, kemudian sistem telepon dan sistem komputer pribadi juga saat ini marak dilakukan hacker. Seperti contoh kecilnya aja sosial media sekarang banyak yang sudah diretas oleh para hacker. Nah, bagaimana caranya para hacker tersebut melakukan hacking terhadap sistem atau metodologi? Yang pertama, mereka menjelajahi celah keamanan. Jadi mereka mencari dulu di mana ada celah keamanan yang bisa mereka masuk ke dalam sistem ataupun teknologi tersebut. Dan yang kedua, melalui jaringan biasanya. Mereka mengawasi jaringan, melihat jaringannya, apakah ada celah juga terhadap jaringan tersebut untuk bisa dilakukan hacking. Nah, di sini ada beberapa tingkatan ilmu hacker. Yang pertama ada namanya level lamer. Nah, level lamer ini adalah orang-orang yang mereka tanpa pengalaman dan pengetahuan yang ingin menjadi peretas, ingin menjadi hacker. Jadi istilahnya kalau di zaman sekarang ini wannabe hacker. Gak punya pengalaman, gak punya pengetahuan, tapi pengen menjadi seorang hacker. Nah, mereka biasanya membaca nih, jadi mereka membaca buku ataupun literatur, serta mendengar tentang para hacker biasanya, dan ingin menjadi seperti mereka. Jadi, oh kayaknya enak ya menjadi seorang hacker gitu, kayaknya hebat menjadi seorang hacker. Jadi mereka ingin menjadi seperti seorang hacker, tapi tidak punya pengalaman dan pengetahuan. Nah, penggunaan komputer mereka biasanya untuk kayak main game, terus menerobos sosial media, biasanya kayak sering akun-akun temannya yang diretas ataupun dibajak istilahnya, tukar menukar perangkat lunak bajakan serta mencuri kartu kredit. Nah, orang-orang seperti ini biasanya mereka ingin terlihat hebat di sosial media. Jadi tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman, ingin menjadi seorang hacker yang bisa terlihat hebat. Biasanya contoh kecilnya kayak di sosial media. Yang kedua ada level script kiddie. Nah, sama juga seperti lamer, mereka ini punya pengetahuannya belum banyak. Jadi pengalamannya belum banyak juga, tapi mereka sudah mempunyai pengetahuan teknis jaringan. Jadi untuk pengetahuan teknisnya mereka sudah punya, tapi secara konsepnya belum mempunyai pengetahuan konsep. Pengetahuan teknisnya sudah punya, tapi sangat minimal sekali. Nah, biasanya tidak
lepas dari get user interface. Jadi melihat dari get user interface itu yang mereka lakukan task untuk para orang-orang yang menggunakan internet. Kemudian yang ketiga ada level develop KIDI. Nah, mereka ini dibilang KIDI karena untuk komunitas ataupun kelompok-kelompok yang biasanya masih terbilang para hacker-hackernya masih muda atau ABG, dan biasanya masih sekolah. Mereka biasanya membaca, mencari literatur tentang metode-metode hacking, serta caranya, gimana caranya melakukan hacking. Kemudian mereka mencoba mengimplementasikan hasil metode-metode yang sudah mereka baca, yang sudah mereka lihat di berbagai sistem. Sampai akhirnya mereka bisa melakukan perkas-perkas lainnya. Jadi mereka ini biasanya masih menggunakan graphic user interface ya, serta biasanya baru belajar juga tanpa mampu menemukan lubang kelemahan baru di sebuah informasi. Jadi kayak mereka cari metode-metode untuk hacking, lalu kemudian mereka coba implementasikan ke program ataupun suatu sistem. Nah, kemudian ada level semi elit. Nah, semi elit ini sama biasanya lebih di atas ABG gitu. Lebih mudah sih daripada yang level selanjutnya. Mereka ini sudah punya kemampuan, sudah punya pengetahuan yang luas tentang komputer. Biasanya mereka juga mengerti tentang sistem informasi. Mereka juga mengerti tentang program, mengerti tentang mengubah program juga. Kemudian biasanya dilakukan publikasi ketika mereka melakukan serangan terhadap sistem ataupun teknologi. Nah, cuma mereka ini kadang biasanya dikategorikan lamer karena mereka sering orang-orang di semi elit ini ingin terlihat hebat gitu. Jadi mereka mempublikasikan kalau ini loh, saya udah bisa meretas program A, saya sudah meretas sistem B gitu. Jadi kayak seolah-olah terlihat seperti lamer yang ingin terlihat hebat tapi tidak punya pengetahuan. Padahal level ini mereka punya pengetahuan serta punya kemampuan yang luas tentang komputer. Cuma mereka juga ingin terlihat hebat di mata orang lain sehingga biasanya sistem yang dihack akan dipublikasikan oleh mereka. Nah, kemudian ada level elit. Nah, level elit ini yang paling tinggi ya, karena mereka biasanya bergerak langsung mencari atau mengawasi jaringan. Jadi mereka memahami sistem operasi ataupun suatu program dari sisi luar maupun dalamnya. Jadi mereka juga bisa menyambungkan jaringan secara global. Kemudian mereka bisa melakukan pemrograman dan mereka juga terampil dalam mengelola kemampuan yang mereka punya. Jadi mereka bisa memasuki sistem tanpa bisa dideteksi. Walaupun mereka tidak menghancurkan data yang temui karena para hacker ini selalu mengikuti peraturan yang ada, tapi ilmunya sudah sangat luar biasa. Nah, kenapa sih para hacker itu mau menghacking suatu sistem? Yang pertama mereka mau membuktikan kemampuannya karena setelah mempelajari kemampuan tentang metode-metode hacking, nah mereka mencoba mengimplementasikan atau mempraktikkan kemampuan yang sudah mereka miliki. Kemudian ada yang ingin mendapatkan uang, kemudian melawan pemerintah dan perusahaan besar. Kemudian ada juga untuk tujuan politis dan rasial. Nah, di sini kita lihat perbedaan sedikit antara hacker dan cracker. Hacker itu dia tidak merusak sistem target ya, akan tetapi dia mencari celah untuk melihat apakah sistem tersebut tingkat keamanannya sudah baik atau belum. Kemudian hacker biasanya juga tidak mendapatkan manfaat dari sistem target karena mereka memang ya tujuannya tadi untuk melihat bagaimana sih keamanan dari suatu sistem tersebut. Kemudian tidak mendistribusikan software bajakan. Para hacker biasanya tidak melakukan hal itu. Nah, kemudian di dalam kejahatan komputer, ketika kita sudah berbicara tentang keamanan komputer, salah satunya tadi ada hacker dan cracker. Nah, kejahatan komputer itu sebenarnya apa sih? Kejahatan komputer itu adalah suatu proses mengakses sumber daya komputer tanpa izin.
Jadi ketika kita mengakses sumber daya yang ada di komputer, data ataupun hal lainnya tanpa izin, itu bisa dikatakan sebagai kejahatan komputer. Kemudian memproduksi dan mendistribusi software bajakan juga bisa dikatakan sebagai kejahatan komputer, seperti CD-CD atau lagu-lagu yang saat ini marak dibikin CD bajakan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kejahatan komputer. Kemudian memproduksi dan mendistribusi program virus. Nah, ini yang banyak ya, kayak misalnya kita mau download suatu software, ketika kita download, mau kita install ke komputer atau ke laptop, ternyata itu program virus gitu. Ya, itu juga masuk ke kejahatan komputer. Kemudian dampak dari kejahatan komputer pada masyarakat, pertama masyarakat akan kehilangan uang, sudah pasti ya, karena adanya kejahatan komputer tadi kita akan kehilangan materi berupa uang. Kemudian kebocoran informasi pribadi yang ini yang rentan dan banyak dilakukan oleh para penjahat di dunia komputer karena mereka ingin mendapatkan informasi pribadi, sehingga informasi pribadi masyarakat menjadi bocor dengan adanya kejahatan komputer. Kemudian kekacauan fasilitas umum, nah ini karena tadi ada beberapa faktor yang merupakan kejahatan komputer, secara tidak langsung akan mengacaukan fasilitas umum juga yang ada di masyarakat. Oke, nah sekian pertemuan kita di minggu ini tentang keamanan komputer. Nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita cepatnya bisa tatap muka secara offline. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.